Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian. Pada hari ini Jumat 24 Februari 2023, saya berkesempatan untuk memberikan renungan yang saya ambil dari kitab Amsal pasal 21 ayat 16 dan 17. Berbunyi demikian: orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Kita tahu Amsal merupakan kitab hikmat yang ditulis oleh Salomo. Isinya berupa nasihat, didikan, hikmat supaya kita terus takut akan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah, di sini tujuannya supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita harus senantiasa setia kepada Tuhan dan lewat ajaran didikannya. Bahkan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini semua harus sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, di sini dikatakan orang yang menyimpang dari jalan akal budi. Setiap manusia diberikan Tuhan akal budi. Akal budi merupakan suatu pemikiran di mana kita secara manusia bisa memilih suatu hal yang baik dan buruk. Kita memiliki suatu pemikiran di mana hal ini apakah baik ataukah buruk, dan kita bisa memilih itu. Nah, di dalam kekristenan, jalan akal budi ini dimaksudkan bahwa kita harus takut akan Allah. Saat kita takut akan Allah, kita akan menaati seluruh perintah Allah. Saat kita menaati seluruh perintah Allah, kita akan berjalan di jalan yang Allah berikan kepada kita. Di sini dikatakan orang yang menyimpan dari akal budi. Artinya kita, setiap orang Kristen, mempunyai jalan yang ditentukan oleh Tuhan, apapun itu. Saya percaya setiap dari kita, personalnya kita, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah bagi setiap kita. Ada lagunya kan, diambil dari Mazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Artinya setiap kehidupan kita punya jalan yang Tuhan berikan dan itu baik. Nah, di sini dikatakan orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Apa sih artinya arwah-arwah berkumpul? Arwah-arwah berkumpul kalau saya buka kitab Ibrani, bukan kitab Ibrani, maksudnya kitab dari bahasa Ibrani, arwah-arwah berkumpul ini dikatakan of the dead, menggunakan kata ripaim dari akar kata rapa. Artinya shades atau ghost ya, atau Indonesianya bayang-bayang atau suatu hantu ya. Nah, kalau saya baca di Wycliffe, kata arwah-arwah berkumpul ini menggunakan kata ripaim atau disebut bayang-bayang, dan ini tidak menjelaskan apa-apa tentang keadaan eksistensi jiwa manusia. Jadi bukan berarti orang yang menyimpan dari akal budi langsung dikumpulkan di tempat arwah-arwah berkumpul. Bukan begitu maksudnya, tapi menunjukkan pada keadaan mereka yang terbaring di dalam kubur. Jadi ini berhubungan dengan dampak kita untuk masa depan, untuk
ke depannya. Artinya orang yang menyimpang dari jalan Allah itu akan ada akibatnya, dan itu sangat kalau dikatakan tentang arwah-arwah berkumpul itu sangat mengerikan juga. Bisa dikatakan suatu hal yang tidak benar atau tidak baik dalam setiap kehidupan kita, dan itu mengerikan sekali. Mungkin kita tidak akan rasakan sekarang, tapi nanti. Jadi saya yakin dan percaya setiap kita pasti tahu saat Tuhan memberikan jalan kepada kita, kita senantiasa harus melakukannya. Kita harus setia di dalam perintah Allah. Jadi jangan pernah kita menolak atau menyerongkan ke kanan atau ke kiri, bahkan meninggalkan Allah. Itu penekanannya di ayat 16. Dan di ayat 17, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Kita hidup di dunia ini mempunyai free will. Kita boleh melakukan kehendak kita. Artinya kita bisa bebas melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita, bahkan bersenang-senang. Tapi di sini dikatakan orang yang suka, garis bawahi kata suka. Suka ini konotasinya orang yang nyaman, atau bahkan orang yang saat dia tidak melakukan kesenangannya itu, dia akan merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Artinya dia harus melakukan suatu kesenangan. Nah, orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Ini berbicara tentang gaya hidup ya. Orang yang suka sesuatu pasti akan berusaha supaya untuk dapat mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Berusaha supaya suatu saat saya akan seperti ini, suatu saat saya harus seperti ini, saya harus dapat barang ini atau suatu hal yang baru, dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya hanya untuk hidup yang mewah gitu. Dan orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Di sini juga ada kata gemar ya. Berarti gemar itu adalah kesukaannya seperti itu. Apa yang dia lakukan terbiasa seperti itu. Minyak dan anggur. Minyak ini di Alkitab banyak sekali dikatakan, dan ini suatu barang yang berharga dan mahal. Banyak minyak di dalam kitab ini yang salah satunya yaitu minyak narwastu yang sangat mahal, biasa dibuat untuk parfum, dipakai untuk kecantikan tentunya, dan banyak hal dipakai. Dan anggur konotasinya ini lebih mengarah kepada mereka yang suka melakukan suatu pesta. Kita tahu anggur ini barang yang sangat mahal, apalagi anggur yang sudah diracik dan disimpan semakin lama akan semakin mahal. Menggambarkan seseorang yang suka mengadakan suatu pesta atau di lingkungan yang suka terhadap hal-hal yang mewah, tidak akan menjadi kaya. Nah, di ayat 17 ini menggambarkan kehidupan duniawi yang kita boleh bersenang-senang, boleh, tapi ada batasnya. Artinya di saat kita
lihat keadaan kita tidak mungkin untuk bersenang-senang, ya jangan dilakukan. Karena di sini dikatakan ada orang yang suka dan orang yang gemar. Artinya mereka tidak akan melihat situasi kondisi mereka, dan mereka tidak akan melihat bagaimana kehidupannya, apakah ini sesuatu yang dipaksakan atau kan sesuatu yang biasa-biasa saja. Jadi tidak akan membawa mereka ke dalam kebaikan. Karena apa? Ya dia akan berfoya-foya terus, dia akan melakukan mengupgrade diri untuk suatu tampilan yang baik atau good looking, ya, berkarisma, berdedikasi tinggi, yang bisa menampilkan aura yang luar biasa di dalam bersosialisasi, meningkatkan status sosialnya, seperti itu. Akhirnya jatuh kepada kesombongan, sifat yang yang tinggi hati, ya, atau yang merasa ingin diakui. Nah, kedua ayat ini bisa saya simpulkan bahwa kita ini memang memiliki kehendak bebas, ya, dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau, tapi tetap kita di dunia ini harus tahu tujuannya. Kita boleh melakukan kehendak, tapi tidak berlebihan. Saat kita ada, ya kita jalani kehidupan kita yang normal-normal saja. Bahkan jangan dipaksakan, gitu. Dan yang lebih penting, jangan pernah kita tidak sejalan dengan apa yang Tuhan pikirkan. Oleh sebab itu, dalam hidup ini kita harus benar-benar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini selalu ditekankan, apalagi di kitab Amsal ini. Takut akan Tuhan adalah pengetahuan yang baik. Artinya kita saat takut akan Tuhan, kita akan banyak berdoa, kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Seluruh hidup kita akan kita serahkan, kita akan berpegang teguh kepada Tuhan, dan yakin dan percaya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak akan memberikan rancangan yang mencelakakan kita. Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik. Dan jangan salah, jalan terbaik dari Allah itu bukan berarti akan baik juga. Maksudnya akan mulus-mulus saja. Semua pasti ada suatu tantangan di dalamnya. Ada saat kita berseru kepada Tuhan, kita harus setia, kita harus berpengharapan kepada Tuhan. Karena saat kita percaya kepada Tuhan dan kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kadangkala orang merasa, waduh, kok gini ya. Jadi mengikuti Tuhan itu tidak gampang, tapi juga hasilnya sungguh luar biasa, gitu. Karena di dalamnya kita akan merasakan benar-benar, kok gini ya, saya ikut Tuhan kok seperti ini ya, saya sudah berdoa, tapi kok seperti ini ya. Tapi yang saya mau tekankan pada kita semua pada hari ini, jadi tetaplah kita berdoa untuk tahu supaya apa yang menjadi kesusahan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi beban hidup kita, bahkan apa yang menjadi landasan keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Dan saat Tuhan memberikan jalan terbaik, jangan pernah kita menyimpang, menyerong, atau kita berbalik kepada Tuhan. Tetap setia, tetap tunggu apa yang Tuhan mau, karena waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jawaban Tuhan itu hanya 3: ya, tidak, dan tunggu. Nah, apakah kita bisa
setia dalam hal itu. Semua ditentukan oleh diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.